Wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan yang di dalamnya terdapat eksponen dengan bilangan pokok atau eksponennya mengandung suatu peubah. Penyelesaian persamaan eksponen bergantung pada bentuk persamaan eksponen itu. Yang pertama, A persamaan eksponen bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Jika A pangkat fx sama dengan 1 dengan A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1, maka nilai fx-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau ada A pangkat fx sama dengan 1, maka nilai fx-nya itu sama dengan 0. Contoh misalkan 2 pangkat 2x min 1 misalkan sama dengan 1. Nah, perhatikan. Nah, di sini sama dengannya 1 ya. Sama dengannya 1, maka fx-nya, ini kan fx-nya, fx itu sama dengan 0. Berarti ya 2x sama dengan 2x plus 1 sama dengan 0 ya. Maka 2x itu sama dengan 0 dikurangi 1, berarti 2x sama dengan min 1. Sehingga x nanti ketemunya min 1/2. Itu kalau mencari x-nya. Karena apa? Karena kalau sama dengan 1, maka nilai fx-nya itu sama dengan 0. Ya. Yang selanjutnya, persamaan eksponen ya, persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat P dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka nilai fx itu sama dengan P. Ya, nilai fx-nya sama dengan P. Contoh, misalkan ada 2 pangkat 5x ya, 5x min 1 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, perhatikan ini ya. Nah, maka perhatikan di sini, ini ibarat ini adalah fx ya kan, ini adalah p, kemudian yang dua ini adalah a. Nah, kalau seperti ini bentuknya, maka di sini ya 5 fx ya, fx itu sama dengan p. Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 5x min 1 sama dengan p-nya berapa? P-nya 5. Kalau diminta untuk mencari x, berarti ya min 1 pindah ruas dulu ya. Yang awalnya min pindah ruas jadi plus. Jadi 5x sama dengan 5 plus 1 ya, yang awalnya plus min jadi plus. Kemudian karena mencari x berarti x ya, 5x sama dengan 6 berarti kan. Nah, karena kita mencari x, 5 harus pindah ruas. Ini yang awalnya kali 5 kali x ya kan, berarti pindah ruas jadi kebalikannya, membagi. Berarti x sama dengan 6 dibagi 5. Itu kalau mencari x. Intinya di sini sifatnya adalah fx sama dengan p. Contoh yang persamaan yang ketiga, persamaan eksponen ya. Persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, itu hampir sama ya dengan atasnya. Hanya saja untuk persamaannya itu ada 2 ya, persamaannya ada 2. Contoh. Misalkan ada 2 pangkat 4x ya sama dengan 2 pangkat 5x plus 2 misalkan. Nah, ini sama-sama 2 ya. Di sini sama-sama 2, sama-sama A. Kalau di situ ini adalah ibarat ini adalah fx, yang di atas ini adalah
GX. Nah, berarti kalau seperti itu, nah fx ya, fx itu sama dengan GX kan itu. Tinggal ditulis, berarti 4x itu sama dengan GX-nya berapa? GX-nya 5x plus 2 ya. Karena kita mencari X ya, mencari X berarti X-nya yang ada X-nya akan kita jadikan satu nih. Ini kan ada X-nya ya. Kita jadikan satu, kita pindah. Nah, 5X kita pindah ke sini ya. Nah, biar sama-sama di situ, berarti karena ini awalnya positif ya. 5X ini kan awalnya positif, pindah jadi negatif. Berarti 4X min 5X sama dengan 2. Di sini sisa 2 ya kan. Nah, sehingga 4x dikurangi 5x itu min x atau min 1x sama dengan 2. Nah, karena kita mencari x gak boleh min, berarti x sama dengan 2 min per min 1 ya. Sehingga x sama dengan min 2. Karena min 2 dibagi min 1 kan min 2. Hasilnya x ketemunya min 2. Yang ketiga, persamaan eksponen ya berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, yang sama ini pangkatnya. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, maka nilai fx itu sama dengan 0 ya. Kalau di pangkatnya sama ya, yang di pangkat itu berbeda, maka nilai fx-nya itu sama dengan 0. Kita kasih contoh. Misalkan di sini ada 2 ya, 2 pangkat 3x min 4 sama dengan 3 pangkat 3x min 4 ya. Perhatikan di sini. Di sini untuk A-nya, berat ini A, ini B kan gitu ya. Kemudian untuk pangkatnya ya, pangkatnya ini adalah fx, ternyata sama kan ya. Ini juga fx. Nah, ini kan sama berarti ya. Nah, sehingga sesuai dengan sifatnya berarti fx atau gx-nya itu sama dengan 0. Berarti fx itu sama dengan 0. Nah, tinggal fx-nya berapa kita ganti. fx-nya 3x min 4 sama dengan 0. Nah, kalau diminta untuk mencari x tinggal kita pindahkan berarti ya. Yang min 4 pindah ruas dulu, berarti 3x karena ini negatif pindah ruas jadi positif, jadinya 4. Sehingga X sama dengan, nah 3-nya pindahkan ke sini. Yang awalnya perkalian, ya, jadi membagi. Jadinya 4/3. Ketemu nanti X-nya sama dengan 4/3. Itu kalau diminta mencari fx. Nah, sekarang persamaan eksponen bentuk hfx ya. H pangkat Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, di sini kita perhatikan sama-sama Hx tapi pangkatnya berbeda. Yang satu pangkatnya Fx, yang satu pangkatnya Gx. Sehingga di sini ada 4 kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama Fx itu sama dengan Gx ya. Kemungkinan yang kedua Hx-nya sama dengan 1. Kemungkinan yang ketiga untuk Hx sama dengan 0, Fx dan Gx-nya positif. Itu kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat, Hx sama dengan min 1, Fx dan Gx keduanya ganjil, atau Fx dan Gx keduanya genap. Nah, itu nanti yang akan kita buktikan ya. Jadi kalau ada bentuknya seperti itu, maka kemungkinannya ada 4 ini. Maka kita akan cari satu-satu. Nanti contohnya di belakang. Yang ketiga, persamaan eksponen ya bentuk A pangkat fx
pangkat 2 ya, pangkat fx pangkat 2 lagi, kemudian B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0 ya. Jika A kali A pangkat fx pangkat 2 ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 ya, tidak sama dengan 1, A, B, C bilangan real dan A besar itu tidak sama dengan 0, penyelesaiannya dengan cara mengubah persamaan eksponen itu menjadi persamaan kuadrat. Kita misalkan berarti di sini ya, kita misalkan y-nya itu sama dengan A pangkat fx ya. Berarti dari bentuk ini ya, perhatikan dari bentuk ini ya, kita akan mengubah A pangkat fx menjadi y, kita rubah jadi y. Nah, perhatikan di sini A pangkat fx ya, kita rubah jadi y, berarti A kali y pangkat 2 ya kan. Kemudian plus B. Nah, perhatikan ini kan B kali A pangkat fx. A pangkat fx-nya kita rubah menjadi y, berarti B kali y ditambah C. Ya, C-nya tetap karena tidak ada A pangkat fx-nya sama dengan 0. Itu. Nanti kita akan cari himpunan penyelesaiannya. Kira-kira seperti itu. Contoh. Kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 7 pangkat X min 2 sama dengan 1. Alternatif penyelesaian ya, kita tulis di sini 7 pangkat X min 2 sama dengan 1. Oh, berarti kalau sama dengan 1 ya, berarti kalau sama dengan 1 kita pakai sifat yang kalau ada A pangkat fx ya sama dengan 1, maka fx-nya itu sama dengan 0. Nah, kan gitu. Nah, sekarang A-nya yang mana? A-nya kan ini ya. A-nya kan 7. Kemudian yang pangkatnya ini adalah fx. Kemudian ini adalah 1. Berarti fx-nya yang mana? Kita tulis ya. Fx-nya berarti x min 2 sama dengan 0 ya, sesuai dengan sifat ini tadi ya. Karena kita mencari x, berarti x sama dengan ya, berarti kan x sama dengan 2 ini min 2 pindah ruas ya, yang awalnya dia negatif berarti pindah jadi positif, sehingga x-nya di situ ketemu 2. Berarti pakai sifat yang pertama. Contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari persamaan eksponen 5 pangkat 3x min 4 sama dengan 25. Nah, perhatikan, kita akan tulis di sini ya. Kita akan tulis di sini 5 pangkat 3x min 4 sama dengan 25 kan gitu ya. Nah, kita mau pakai sifat yang mana nih ya? Kan di situ tidak ada ya. Mau pakai yang di sini ya, A-nya nggak sama, kemudian pangkat fx-nya juga nggak sama, maka kita bisa merubahnya supaya nanti ada yang sama, di bawahnya sama atau pangkatnya yang sama. Nah, kita akan merubah di sini, perhatikan, kita rubah yang 25 ini, kita akan merubahnya ya. Sehingga kita rubah 5 pangkat 3x min 4 sama dengan, nah 25 itu sama dengan 5 pangkat 2 kan gitu ya. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, nah bentuknya sudah seperti ini ya. Bentuknya sudah seperti ini, berarti kita pakai sifat yang kalau ada A ya, kalau ada A pangkat fx sama dengan A pangkat
P kan tadi ya. Itu berarti fx-nya sama dengan P. Nah, sekarang kita lihat A-nya yang mana. A-nya kan ini, 5 ini kan ya. Ini adalah fx ya kan. Ini adalah fx-nya dan ini adalah P-nya. Yang di bawah itu A. Tinggal kita rubah. Berarti di situ 3x min 4 sama dengan P-nya berapa? P-nya 2. Nah, sekarang karena kita mencari X, berarti min 4 kita pindahkan terlebih dahulu nih. Nah, min 4, karena awalnya min, berarti berubah pindah ruas jadi plus, berarti 2 ditambah 4. Di sini sisa 3X, karena min 4-nya sudah pindah. Sehingga 3X sama dengan 2 tambah 4 berapa? 6. Nah, sekarang kita mencari X, berarti 3 harus pindah. Karena 3 ini awalnya perkalian, pindah jadi sebaliknya, jadi pembagian. Jadi 6/3 membagi, yang awalnya mengkali X ya, mengkali X dia pindah jadi membagi, sehingga X-nya ketemu 2. Contoh yang ketiga, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2X plus 7 sama dengan 8 pangkat 2X min 1 ya. Kita ulangi, 2 pangkat X plus 7 sama dengan 8 pangkat 2X min 1. Nah, kita tulis di sini biar agak lega. 2X 2 pangkat X plus 7 sama dengan 8 pangkat 2X min 1 kan gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini nggak ada yang sama. Yang di bawah nggak sama, kemudian yang di atas sebagai pangkatnya ternyata juga tidak sama. Maka ada yang harus kita siasati, kita rubah. Mana yang bisa kita rubah, kita samakan. Ya, perhatikan 8 ini. 8 itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Nah, di sini antara yang di bawah ini enggak sama ya, dan yang di atas pangkatnya juga enggak sama. Maka kita bisa merubah. Perhatikan yang 8 ya, 8 itu bisa kita rubah. Jadi yang sebelah kanan, sebelah kiri itu tetap kita tulis yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri tetap 2 pangkat X plus 7 sama dengan, nah perhatikan 8 ini bisa kita rubah jadi 2 pangkat 3. Ingat ya, 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Nah, 2 pangkat 3 itu kan baru yang 8. Sedangkan 8 itu tadi punya pangkat lagi, yaitu 2X min 1. Nah, berarti kalau kita jabarkan di sini, 2 yang sebelah kiri masih sama. Ya, nah perhatikan ini kita pakai sifat kalau ada A pangkat N, pangkatkan lagi M, berarti itu sama dengan A pangkat N kali M. Nah, gitu ya. Berarti ini pangkatnya dikalikan nanti. Berarti 2 pangkat 3 kali 2X min 1. Nah, ini ya berarti ya. Kita jabarkan lagi yang di bawahnya, berarti yang sebelah sini masih tetap 2 pangkat X plus 7 sama dengan, nah ini kita akan kalikan satu-satu ya. Kita kalikan 3 kali 2X itu berapa, kemudian 3 kali min 1 kita akan kalikan satu-satu. Berarti 2 pangkat 3 kali 2X itu sama dengan 6X ya kan. Kemudian 3 kali min 1 itu sama dengan min 3, berarti 6X min 3 itu kalau dijabarkan. Nah, sekarang ini udah sama. Nah, perhatikan di sini ya, ini udah sama, yang di bawah sama-sama 2. Kalau sama-sama 2 berarti kita pakai sifat yang mana? Kan sifat yang kalau ada A pangkat fx ya kan sama dengan A pangkat
GX. Itu bisa diambil kesimpulan bahwa fx itu sama dengan gx. Nah, sekarang kita lihat bentuknya dengan soalnya. Nah, mana yang fx, mana yang gx, mana yang a. Berarti dua ini adalah a, kemudian yang pangkatnya ini adalah kita misalkan fx, yang pangkat yang sebelah ini adalah gx. Tinggal kita masukkan ke dalam tadi sifatnya tadi. Berarti di situ fx-nya berapa? Fx-nya adalah x plus 7, ya kan, sama dengan gx-nya berapa? Gx-nya adalah 6x min 3. Kan gitu ya. Nah, sekarang karena kita mencari x, maka yang ada x-nya kita jadikan 1, ya, yang tidak ada x-nya kita jadikan 1 dengan yang tidak ada x-nya. Berarti mana yang harus dipindah? Nah, kita pindah yang 6x pindah ke sini, ya. Berarti ini adalah x, ya. X karena ini 6x itu adalah positif, ya, pindah jadi negatif, min 6x sama dengan, nah, yang 7 kita pindahkan ke sana. 7 awalnya positif, pindah jadi negatif, berarti min 3 min 7, ya. Yang awalnya positif plus 7 kan, ya, pindah jadi min 7. Nah, sekarang kita hitung nih. Kita hitung x dikurangi 6x itu sama dengan min 5x. Masih min, ya, karena kita punya 1 dikurangi 6, ya, makanya jadinya masih kurang 5, min 5x sama dengan, nah, berarti kan di sini min 3 min 7. Utang lagi, berarti utangnya semakin banyak, min 10. Nah, kan gitu ya, berarti min 10. Nah, karena kita mencari x, berarti x sama dengan, nah, min 5 pindah ruas. Ini yang awalnya kan kali, ya, min 5 kali x kan gitu ya. Nah, pindah ruas jadi membagi sama dengan min 10 dibagi atau per min 5. Ya, berarti kan ini karena pembaginya yang di atas negatif, ya, yang di atas negatif, yang di bawah negatif, maka hasilnya nanti harusnya positif. Jadi kan plus harusnya. Nah, 10 dibagi 5 ketemunya 2, positif, ya. Karena apa? Karena tadi min bagi min jadinya plus atau positif. Sehingga x-nya ketemu 2. Contoh selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 6 pangkat x pangkat 2, ya, min 2x min 8 sama dengan 3 pangkat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Coba kita tulis dulu di sini, ya, biar lebih jelasnya. 6 pangkat x kuadrat min 2x min 8, ya, sama dengan 3 pangkat x kuadrat min 2x min 8. Nah, di sini kita lihat, ya, ada yang sama nggak? Yang di bawah nggak sama, ya. Kita mau merubah juga nggak bisa nih. 6 itu 3 pangkat berapa? Nggak bisa. Nah, kita lihat yang di atas. Yang di atas ternyata sama, ya. Kalau ada yang sama, berarti kita bisa pakai sifat yang mana nih? Nah, sifat yang tadi, yang kalau ada a pangkat fx, ya kan, sama dengan b pangkat fx, kan gitu, ya, b pangkat fx, maka fx-nya, ya, fx-nya itu sama dengan 0, ya kan. Nah, sifat yang mana itu? Nah, sifat yang ini nih. Nah, ini sifat yang D, ya. Kalau ada a pangkat fx sama dengan b pangkat fx, maka di situ fx-nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan ganti nih, ya. Kita akan ganti fx-nya itu kan yang di atas ini, ya. Fx-nya itu kan ini fx, ya, yang di atas ini fx.
Nah, ini kan A, ini kan B. Berarti kita tulis di sini fx-nya. Fx-nya itu adalah x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan mencari x-nya. Ya, kita akan mencari x-nya. Karena ini persamaan kuadrat, ya berarti kita akan mencari akar-akarnya. Berarti X1 kali X kedua nanti harus sama dengan 0. Nah, kita akan mengisi yang kosong ini dengan angka. Caranya gimana? Nah, perhatikan. Di situ persamaannya X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat bentuk dasarnya itu adalah A kali X kuadrat dikurangi ditambah B X dikurangi C sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini ya. Berarti di sini kalau sesuai dengan soalnya ya, sesuai dengan soalnya berarti A-nya itu sama dengan berapa ini? A-nya kan kalau nggak ada angkanya berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya, nah B-nya adalah B-nya sama dengan min 2 kan gitu. Nah, C-nya ini tambah ya. C-nya karena di sini min berarti C-nya sama dengan min 8. Nah, setelah kita cari itu ya. Nah, sekarang kita akan mencari X-nya ya, akar-akarnya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya gini. X1 ditambah X2 itu sama dengan B. Ya. X1 kali dengan X2 itu sama dengan A kali C. Nah, sekarang kita akan masukkan ya. Tadi kan kita sudah tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Berarti kita masukkan di sini ya, X1 ditambah X2 sama dengan B. B-nya berapa? B-nya itu min 2. Kan gitu ya. Kemudian yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan A kali C. Ya, A kali C. A-nya berapa? A-nya 1 kali C-nya berapa? C-nya min 8. Ya kan gitu. Berarti 1 kali min 8. Sehingga X1 kali ya X2 itu sama dengan min 8. Nah, kita perhatikan di sini ya. Kita perhatikan. Ini ya, berarti di sini ya, kita perhatikan di sini. Ya, X1 ditambah X2 sama dengan min 2. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan min 8. Nah, coba kita cari berarti ya. Ada dua angka, ya, dua angka di sini kita tulis ada dua angka. Dua angka berapa ya ditambah berapa yang hasilnya min 2. Tapi angka itu ketika dikalikan ya itu hasilnya min 8. Nah, hasilnya berapa? Kalau itu dijumlahkan ada dua angka nih. Kalau dijumlahkan itu min 2, tapi kalau dikalikan dia min 8.